ini saya minta pembuktian Bu, karena mau kak mediakan ini Bu, mau kak mediakan supaya ini clear menjadi bahasa publik, karena ini Pak Rizal satu dari sekian banyak orang yang menjadi korban seperti itu. Nah, ini karena saya teman sama dia, makanya dia melapor. Seandainya saya kenal sama yang lain, pasti teman-teman juga mengadu persoalan yang samanya. Jadi maksudnya saya di sini, kalau ada kebijakan yang tertulis, itu kebijakan harus tertulis, benda bisa bilang tidak tertulis. Segala aturan yang berada di pemerintahan itu secara administrasi, semua ada administrasinya. Mana kebijakannya itu? Kalau kebijakan lisan itu bukan kebijakan Bu. Bupati saya kalau melorkan kebijakan harus tertulis jadi perbuk, jadi aturan semua. Jadi kalau ada kebijakan yang kita maksud itu, berarti dia harus tertulis secara tulisan, bukan secara lisan. Jadi makanya kami datang untuk mengkonfirmasi, karena kami sinkronkan data juknis itu dari kementerian, tidak ada yang membahasakan tentang seperti itu. Kalaupun ada persoalan prioritas, itu saya bahasakan tadi, itu bukan wilayah Diknas. Itu nanti mungkin pada saat pendaftaran, banyak kuota sedikit pendaftar, maka mungkin bisa diakomodir semua. Nah, tapi untuk persoalan masuk dalam proses RTJ tersebut, tidak ada poin yang mengatakan bahwa oh ini prioritas ini tidak ada kayak gitu. Dan itu termasuk kategorinya tidak bisa serta merta dimasukkan tanpa ada kebijakan, tanpa ada persetujuan Pak. Ini ada awalnya begini, padahal kemarin itu kan kami komunikasi dengan kita disampaikan dari BPK terkait dengan guru olahraga. Kan ini kan informasi guru olahraga ini kan 160. Nah, di tahap pertama itu kan hanya tiga orang yang mendaftar ini itu periode pertama. Nah, kami dapat informasi di periode kedua itu hanya 2 orang yang tidak salah. Jadi sehingga kami bertanya kepada posisi itu yang berbeda, bagaimana ini terkait dengan PJK di Polman, karena minim sekali, dan apakah bisa dimasukkan untuk yang kemudian berarti jadi saya tak nih Pak. Jadi kesimpulannya ini berarti bisa diinput. Kesimpulannya itu bisa diinput. Bisa diinput. Berarti kalau kita minta yang lain juga sama dengan datanya Bapak ini, berarti bisa jadi input. Kalau dia diminta kayak gitu. Oh, kenapa maksud saya? Makanya kenapa kontradiktif ini maksud Anuta? Kenapa lebih memprioritaskan ke orang muda, sementara orang yang lebih tua, lebih lama mengabdi tidak kita masukkan kategori sebagai prioritas? Ini bukan persoalan kuota, persoalan kebutuhan dan sebagainya, tapi ini persoalan kesempatan kepada teman-teman semua yang sudah mengabdi Pak. Sendiri bilang tidak ada, yang dibilang PNS mungkin tidak ada, bisa mau jadi PNS. Cuma persoalannya kemudian ini ada kuota yang disediakan oleh pemerintah untuk mengakomodir semua ini kontrak untuk masuk menjadi ASN. Tapi kenapa kasihan yang mereka lebih lama pengabdiannya ini tidak diakomodir di situ, sementara yang lebih muda ini yang saya maksud mau langsung dengan serta-merta mau diakomodir, walaupun mungkin banyak yang dibutuhkan, tapi kan tidak boleh dinafikan ini. Mereka memang banyak sedikit kebutuhan, banyak yang mendaftar, tapi biarkan mereka bertarung di situ, kompetisi, bersaing tahunnya secara baik. Jadi tidak ada intervensi yang masuk di situ. Integrasi sudah ada. Jadi kan maksudku saya, kenapa tidak dimasukkan juga ini Pak? Kasihan ini yang lebih lama pengabdiannya juga ini, kasihan, biarkan mereka juga diakomodir untuk masuk bertarung, untuk masuk tahap seleksi. Kan bukan kita menentukan lulus atau tidaknya, yang penting terakomodir semua ini. Karena ketika kita menjadi persoalan nih kemudian, ketika kita mengakomodir orang yang lebih muda di jurusan tertentu, sementara orang yang lebih tua itu tadi yang tidak lolos, tidak terakomodir, pasti ada gini nih yang datang. Kita mikirnya persoalannya. Karena apalagi kita menganggap bahwa oh ada kebijakan, baru kebijakannya tidak tertulis dan sebagainya. Itu kan bukan bahasa pemerintahan, bahasa birokrasi gitu. Itu Pak, bahasa birokrasi itu ada kebijakan, ada tulisan. Oh saya buat ini, saya bertanggungjawabkan. Jadi itu kebijakan, siapa yang mau bertanggung jawab? Kita membuat kebijakan tersendiri. Makanya kalau ombudsman dan nanti pasti akan meminta semua persoalan administrasi karena wilayahnya dia di situ. Oh mana administrasinya? Mana yang menjadi ketetapan hukumnya di dalamnya?